Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tani Pemula. Saat ini kita berada di Bangka Belitung. Ya, posisi kita berada di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Ini kan masih segar. Iya. Nggak masalah ikannya udah nggak segar juga nggak apa-apa. Nah, jadi ikan-ikan ini nantinya kita rendam dengan air, dengan garam secukupnya sampai membusuk. Setelah membusuk kira-kira 2-3 minggu kemudian, airnya itu kita siramkan ke tanaman-tanaman. Cuman kalau bisa jangan sampai kena batangnya, cukup di sekitarnya aja. Jadi itu jadi apa ya, nutrisi buat tanaman itu bagus sekali ya, alami jadinya tanpa kimia. Jadi nanti bisa dibuktikan setelah disiram kira-kira 2 minggu kemudian, lihat perkembangannya. Ya, makin apa ya, mengkilap gitu ya, hijaunya jadi hijau tua gitu. Ini udah berapa minggu ini? Nah, ini baru direndam baru sekitar 5 hari. Jadi memang efeknya itu sih menjijikan ya, kelihatan belatung segala macam, tapi nanti belatungnya hilang ya, tinggal airnya. Nah, airnya itu yang nanti kita gunakan untuk media tanam, pupuk, media pupuk maksudnya. Ini untuk takaran untuk air bersihnya berapa liter, misalnya satu embernya kan bisa itu. Ini enggak, sebenarnya kita pakai kira-kira aja lah gitu ya. Ini sebenarnya masih bisa diencerkan ya, kasih air lagi nggak apa-apa. Kadang kan kita dapat ikannya itu nggak tentu, kadang dapat banyak, kadang sedikit gitu. Kalau banyak ya nggak apa-apa, kita agak kental, nanti kita encerkan dengan air lagi gitu. Nah, ini contoh-contoh, ini vanili yang sudah disiram dengan air ikan ya. Ya, efeknya akan jadi hijaunya akan hijau banget gitu ya. Seperti ini. Ini umurnya berapa ini? Ini umur sekitar satu tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya. Ini kalau untuk bunganya berapa kira-kira umurnya untuk pengeluaran bunganya? Kalau bunga sebenarnya tergantung dari bibitnya. Kalau bibitnya dari kecil, kita kan dari kecil itu bisa sekitar 2-3 tahun baru berbuah. Tapi kalau bibitnya udah besar, itu lebih cepat, bisa di bawah 1 tahun berbunga. Nah, bibit yang masih kecil, bibit pakai polybag ini kita gunakan hanya 3 ruas. 3 ruas ya? 1 ruas untuk di dalam tanah, di atasnya 2, nanti akan keluar seperti ini. Awalnya dia akan keluar sedikit kecil, seperti ini contohnya. Ini kan masih kecil nih, awalnya kecil, nanti makin lama makin besar. Jadi berarti ini untuk pemupukan kimia berarti sangat-sangat kurang berarti ya? Nah, khusus untuk vanili yang di sini kita sama sekali nggak gunakan pupuk kimia, jelas banget ya. Ini awalnya batangnya kecil ya, makin tinggi, akhirnya jadi makin besar. Nanti dari batangnya kita bisa lihat, semakin besar batangnya, buahnya pun akan semakin besar, semakin berat. Nah, kalau batangnya kecil, nanti buahnya juga kecil-kecil gitu. Nah, makin lama makin besar. Jadi penggunaan pupuk untuk ikan tadi seminggu sekali atau gimana itu penyiramannya? Paling seminggu sekali cukup. Seminggu sekali cukup ya? Atau 2 minggu sekali juga boleh. Nggak tahan panas ya? Ini harus menggunakan paranet. Kalau vanili ini kan termasuk tanaman dingin ya. Dia hanya memerlukan 50% cahaya matahari. Jadi sengaja atasnya itu karena kita tidak ada pepohonan, jadi untuk meredam sinar matahari kita pakai ini paranet. Ini tiang pohon naga dulunya berarti ya? Iya. Bekas pohon naga. Ini pipa-pipa ini untuk pipa ini tadinya untuk kita siram, penyiraman, tapi
sekarang sih kita nggak pakai ya. Nggak pakai ya. Apalagi kalau musim sekarang udah mulai musim hujan, kita nggak siram lagi. Untuk tanahnya ini kita gunakan selain jadi pupuk alami, jadi yang ini juga membuat tanah ini tetap lembab. Tanah lembab. Juga rumput-rumput yang mengganggu itu nggak tumbuh. Nggak tumbuh ya. Paling tumbuh 1-2 seperti ini ya, kita buang. Ini kan ada yang seperti ini kena jamur ya. Ini harus dibuang, harus digunting. Kebetulan saya nggak pakai gunting, jadi boleh dibuang seperti ini. Dibuang, karena kalau nggak dibuang nanti dia bisa menular. Nyebar kemana-mana ya. Iya. Tapi kalau dia misalnya kering seperti ini nggak apa-apa, nggak menular. Yang bahaya itu kalau dia lembab, daunnya itu seperti bercak basah ya. Seperti membengkak gitu, dia bisa nular. Nah, ini kering nggak apa-apa. Ini contoh, ini kan daunnya kuning, ya. Kenapa kuning? Karena akar ini pohon-pohon yang di bawahnya putus nih, ya, putus. Dia nggak bisa menyerap nutrisi sehingga dia kuning. Tapi dia nggak mati. Nantinya dia akan keluar akar seperti ini. Akar ini akan mencari turun ke tanah. Contohnya seperti ini, ya. Ini akarnya kan sedikit ya. Sedangkan pohonnya makin besar. Untuk mencukupi nutrisi di pohonnya, makanya dia akan muncul akar-akar baru seperti ini. Akar baru sampai ke tanah nantinya. Sampai ke tanah. Ini keunikan dari vanili ya. Iya. Kirain kalau dipotong mati langsung. Enggak ya. Nah, ini contohnya yang akar-akar yang dari atas. Ini dari atas ini baru mau datang tuh, baru mau turun ke bawah, ya. Ada sampai ke bawah nih, banyak nih akarnya dari atas ke bawah. Ini dari sini ke bawah. Ini yang dari atas sekali nih, dari sini turun sampai ke bawah. Karena akarnya sudah banyak yang menyentuh tanah, jadi dia bisa menyerap, makanya pohonnya jadi subur. Bisa lihat kan warnanya hijaunya hijau tua. Ya, pohonnya segar sekali. Dia makin besar makin besar. Nah, ini ujungnya. Nah, jadi besar sekali nih. Pokoknya semakin lama semakin besar. Makin besar ya. Padahal awalnya kecil. Terima kasih Pak ya. Ulasan masalah pemupukan vanili, ya banyak belajar kita di sini. Saya juga masih banyak belajar Pak. Karena kita juga masih coba-coba. Iya. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan salam dari Tani Pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.